Rumah merupakan tempat untuk mengistirahatkan diri, ngumpul bareng keluarga, dan sebagai tempat yang tentunya paling aman dan nyaman. Nike Ardila begitu mendambakan suasana seperti itu. Namun tatkala dirinya mulai menjadi seorang artis dan begitu padatnya jadwal yang numpuk di kalender dan buku catatannya, membuat Nike harus rela meninggalkan rumah dan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah. Nike Ardila memang jarang sekali berada di rumah. Waktunya ia habiskan untuk banyaknya agenda yang harus ia jalani. Mulai dari rekaman, pemotretan, manggung ke beberapa daerah, tur show ke luar kota, maupun untuk syuting sinetron dan film. Kisah ini pernah Nike Ardila ceritakan pada majalah film nomor 192 edisi 6 sampai 19 November 1993. Seperti apa cerita dari Nike Ardila ini? Dan berikut ulasan selengkapnya. Nike Ardila boleh berbangga, namanya menyeruak belantara keartisan, karirnya merebak lebar. Lihat permainan aktingnya di serial Warisan Darah Biru dan Doa Mama tayangan RCTI. Dan sebentar lagi Nike akan hadir di serial komedi Situasi SCTV, garapan Khaidir Karim bertitel Ceplas Ceplos bersama Adi Bing Slamet. Sekarang lagi syuting tahap akhir di Bandung, kata Nike yang jadi pasangan Rano Karno dalam film musikal Kembali Lagi. Sebagai pemeran pelengkap dalam sinetron Sukreni Gadis Bali yang telah merampungkan sedikitnya 11 film nasional dan 6 sinetron serta 10 album kaset, 3 diantaranya meraih BASF Award, bintangnya kian bersinar. Rata-rata apa yang dilakukannya cukup sukses. Segala tawaran mengalir terus pada penyantap mie bakso dan pizza ini, entah itu model iklan, show, pekerjaan film, sinetron, dan lain sebagainya. Kadang saya bingung menentukan pilihan, yang mana harus ditolak dan yang mana harus diterima. Banyak kegiatan atau jadwal saya yang bentrok. Saya sih merasa cuek saja, kalaupun dipecat juga saya sudah siap. Tapi malah aneh, biar kehadiran saya agak amburadul, tetap saja ditunggu dan dipakai terus. Entahlah, mungkin saya telah banyak mengecewakan orang, tapi apa boleh buat, kondisi yang menentukan, bukan kehendak saya. Ujar Nike kepada majalah film yang menemuinya belum lama ini di Bandung. Baru kemarin pulang dari Lombok, hampir 10 hari di sana, tanpa istirahat langsung syuting dan keliling Bandung. Saya capek banget, lihat mata saya merah begini, kurang tidur dan badan saya rasanya lemes. Maaf kalau saya menerima kamu dalam suasana seperti ini. Lanjut Nike, seraya merebahkan tubuhnya tiduran di atas permadani. Pemilik tinggi 168 cm diimbangi dengan berat 47 kg yang sempat mengoperasi dagu dan hidungnya ini mengaku jarang tinggal di rumah. Hari-harinya hampir habis tercurah di lapangan. Entahlah, mungkin bisa dibilang saya termasuk ngoyo berkarir, hingga lupa sama rumah, keluarga, waktu sekolah, dan teman-teman. Kalau nggak show ya syuting, dari daerah satu ke daerah lain. Saya seperti nggak punya rumah tetap, dan nggak bisa lagi seperti 2 tahun yang lalu. Ngumpul sama teman-teman sekolah, belajar bareng, atau belanja sambil mejeng di pusat-pusat pertokoan. Inilah resikonya. Tutur Nike yang punya nama asli Nike Ratnadila, kelahiran Bandung 27 Desember 75, putri pasangan Bapak Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat ini. Bisa jadi usia remaja saya habis di jalanan, di atas panggung, di lokasi syuting, atau di studio rekaman. Saya akan jalani itu semua, lanjut Nike pelan.
Sampaikan salam manis saya pada pembaca majalah film. Saya sudah lama nggak muncul ya, kata Nike mengakhiri obrolannya. Dan inilah beberapa cerita dari warganet tentang pengalaman mereka bertemu dengan Nike Ardilla. Keramahan dan kedekatan Nike Ardilla bersama para fans hingga orang-orang biasa yang tidak sengaja bertemu dengannya, siapa sangka akan menjadi cerita lama yang sangat berharga. Seperti salah satu kisah dari Budi Supriyono yang melihat Nike Ardilla saat istirahat sehabis syuting video klip Sandiwara Cinta dan sempat mengobrol banyak hal tanpa adanya batasan yang terlalu. Syutingnya hari Minggu waktu itu, saya bersama teman kursus bahasa Inggris IEC Gambir lagi Sunday meeting, bertemu dengan Nike saat menjalani syuting ditemani seorang perempuan muda. Saat itu saya kenalan dengan Nike, kemudian Nike melanjutkan syutingnya kembali dan saya bermain sepak bola bersama teman-teman di belakang Istana Bogor. Setelah selesai main sepak bola, saya dan teman-teman berkumpul di taman yang ada bangku tempat duduk. Saya mengikuti kegiatan kursus role play melingkari tempat duduk. Setelah kegiatan saya selesai, saya melihat Nike duduk di bangku taman sendirian, yang kemudian saya memberanikan diri untuk menghampiri Nike. Saya bertanya kepada Nike apakah syutingnya sudah selesai, dan Nike menjawab sudah, dan sekarang lagi istirahat. Lalu saya bertanya kembali kepada Nike, apakah boleh saya ngobrol sebentar? Dan Nike menjawab boleh. Lalu saya duduk di sebelah Nike berdua dan mulai ngobrol agak lama. Saat itu saya tanya di mana alamat rumah Nike dan kegiatan Nike apa saja, seperti sudah pernah pentas musik di mana saja, hingga soal pembayaran kontrak setiap kali manggung. Pokoknya saya banyak ngobrol dengan Nike saat itu. Saya melihat Nike tampak senang karena memang pada waktu itu saya masih muda, ganteng dan ramah. Ya, itulah pengalaman dan kenangan manis saya bertemu dengan Nike Ardilla. Selanjutnya cerita manis dari Devan Harley yang pernah bertemu dan ngobrol dengan Nike di Hotel Shahid Surabaya saat Nike mengadakan konser di Surabaya pada tahun 93 silam. Tahun 93 saat Nike mengadakan konser di Surabaya, saya sempat bertemu dengan Nike di depan kamar Hotel Shahid Surabaya. Waktu itu saya kelas 1 SMU. Sehabis konser, saya menemui Nike dan akhirnya saya bisa ngobrol sebentar dengan Nike. Meskipun saat itu Nike tampak capek. Seolah baru kemarin saja saya bertemu dengan Nike. Saya jadi kangen Nike. Kenangan itu yang membuat saya merindukan sosok Nike. Dan kenangan lain dari warganet saat mereka melihat konser dan aksi panggung Nike Ardilla secara langsung yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Bagi seorang musisi atau penyanyi, pastinya semasa hidupnya almarhumah Nike Ardilla telah banyak meninggalkan momen konser di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. Momen konser Nike Ardilla menjadi kenangan tersendiri bagi mereka yang beruntung bertemu secara langsung dengan Nike Ardilla saat konser. Dulu saat Nike Ardilla mengadakan konser di Gedung Wisma Karya di Cianjur, saya sempat mencium pipi Nike di atas panggung. Saat itu saya merasa seangkatan dengan Nike. Saya lahir tahun 74. Saya melihat Nike itu artis yang sangat cantik, ramah dan berkesan. Saya suka dengan gayanya yang sedikit tomboy itu. Sewaktu Nike Ardilla konser di RPP Semarang, saya berpapasan dengan Nike di depan lobi hotel. Saat Nike tengah transit di Hotel Horizon Semarang. Saat itu Nike mau masuk ke hotel dan saya mau keluar hotel. Nike orangnya begitu cantik, putih, bersih, berwibawa, dan sangat ramah kepada siapapun. Itu merupakan kenangan manis saya berjumpa dengan Nike Ardilla.
Alhamdulillah saya masih ingat pas SMA saya melihat konser Nika Ardila di Gazebo Bandung pada tahun 90 atau 91-an. Selain Nika, di konser itu ada juga Nicky Astria, Inka Kristi, Konidio, dan Sawung Jabo. Waktu itu saya nontonnya paling depan panggung. Saya merasa bersyukur sekali bisa merasakan waktu Nika sedang eksis. Zaman terbaik buat saya. Semoga almarhumah Nika Ardila selalu tenang di surganya. Tahun 93 menyimpan sebuah kenangan yang indah bagi saya. Saat itu beliau manggung di Senayan. Ribuan penonton memadati Senayan. Dan kala itu saya masih berumur 12 tahun. Saya merasa sangat beruntung bisa melihat beliau secara langsung. Begitu sibuk dan padatnya jadwal Nika Ardila di sepanjang karirnya dulu, hingga membuat dirinya jarang berada di rumah. Namun dengan keprofesionalan kerja, kehangatan suasana rumah bersama keluarganya terobati dan terbalas sudah ketika dirinya berada di luar rumah. Kehangatan itu tercipta dan mampu menciptakan banyak kenangan manis dan indah bagi banyak orang, terlebih kepada mereka yang pernah berjumpa dengannya. Semoga kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Sekian dari admin, terima kasih dan sampai jumpa kembali.